Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Seperti Kami Juga Mengampuni. Saudara, kata utang yang ada di dalam Roma 8 ayat 12 mengingatkan kita ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kita harus mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Yesus mengajarkan kepada Petrus untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Maksudnya bukan dihitung sampai 490 kali, melainkan tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Dan Yesus juga mengajarkan cara kita mengampuni kesalahan orang harus sama seperti Allah sudah mengampuni kita. Seperti Allah sudah mengampuni kita tanpa mempedulikan berapapun besarnya dosa dan kesalahan kita, demikian pula kita harus berbuat demikian terhadap sesama kita. Kesalahan kita terhadap Tuhan itu jauh lebih besar daripada kesalahan saudara kita terhadap kita. Hal itu digambarkan dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus ini. Utang kita terhadap Tuhan 10.000 talenta. Sementara utang sesama kita kepada kita 100 dinar. Saudara, upah rata-rata seorang pekerja pada waktu itu adalah 1 dinar per hari. Mungkin sulit membayangkannya ya. Karena itu, mari kita jadikan angka itu menjadi upah zaman sekarang. Misalnya, UMR di kota besar kita anggap 60.000 per hari. Kita umpamakan 60.000 itu sebagai 1 dinar untuk memudahkan saudara. Sementara 1 talenta itu 6.000 dinar. Maka 1 talenta itu sama dengan 360 juta. Kalau kita bandingkan dengan upah harian yang 60.000, jumlah itu sungguh sangat besar. Itu baru 1 talenta. Nah, kalau utang kita kepada Tuhan 10.000 talenta, maka jumlahnya menjadi 3,6 triliun. Saudara, untuk mendapat uang sebanyak itu, seorang pekerja harian harus bekerja selama 160.383,6 tahun. Dengan kata lain, tidak mungkin hutang kita bisa terbayarkan, saudara. Lalu, utang sesama kita kepada kita hanya 100 dinar atau 6 juta. Dibandingkan 10.000 talenta atau tadi kita hitung 3,6 triliun itu, maka jadi tidak ada artinya sama sekali angka 6 juta, saudara. Lalu apa yang hendak diajarkan Tuhan Yesus di sini? Saudara, kalau hutang kita yang tak terbayarkan saja sudah dihapuskan oleh Allah, maka hutang orang lain kepada kita pun jadi tidak berarti. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghapuskannya. Berarti setelah kita memahami karya keselamatan Kristus, tidak mungkin kita tidak bisa mengampuni, karena kita sadar bahwa kita telah menerima pengampunan itu. Sebagaimana Allah telah menunjuk salib, kita pun wajib menunjuk salib, saudara. Kita tidak dapat mengampuni orang karena diri kita sendiri. Dalam hal ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu mengandung arti seperti kami memahami karya keselamatan Kristus.
Oleh karena itu, doa Bapa kami tidak dapat dipahami oleh orang yang belum dewasa rohani. Saudara, dengan memahami kebenaran ini, kita tidak berhak mengampuni orang hanya karena kita disenangkan atau dipuaskan karena orang yang meminta maaf kepada kita. Tetapi harus ada sarana untuk mengampuni, yaitu darah Yesus. Darah Yesus itulah alasan kita kenapa kita mengampuni. Maksudnya begitu. Kita tidak berhak menghukum atau menghakimi siapapun. Kita tidak berhak membalas dendam kepada siapapun. Maka kita juga tidak berhak tidak mengampuni siapapun dari diri kita sendiri. Kita mengampuni karena sudah diampuni, yaitu dengan darah Yesus di kayu salib. Nah, dengan kesadaran ini, otomatis kita lebih mudah mengampuni orang lain, saudara. Saudara, mengikut Yesus berarti mengikut jejaknya. Allah menghendaki agar kita memiliki karakter seperti Dia, seperti Kristus. Ini kemutlakan, keharusan, saudara. Pada saat penghakiman, orang beriman tidak akan dihakimi guna memperoleh kesempatan masuk surga atau neraka. Orang beriman akan dihakimi dalam menentukan penempatan hak-hak di kerajaan Bapa. Masalahnya, banyak orang yang merasa beriman tetapi belum mengikuti jejaknya. Seperti itu apa masih bisa dikatakan beriman, saudara? Sebab iman itu perbuatan. Iman itu harus terlihat buah-buahnya. Standar orang beriman yang ditetapkan Yesus adalah ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti kita harus melakukannya walaupun tidak langsung sempurna. Tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Orang yang belum mengampuni berarti belum mengerti keselamatan. Dan kalau belum mengerti keselamatan, itu berarti belum menerima pengampunan. Akhirnya, kita bisa tahu bahwa kalimat ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ujung-ujungnya bukan pengampunan itu sendiri, tetapi pada pengertian kita akan keselamatan. Bagaimana kita bisa memahami keselamatan itu? Nah, orang yang memahami keselamatan dan mengerjakannya pasti bisa mengampuni. Lebih jelasnya saudara bisa baca apa yang tertulis dalam Markus 11 ayat 24-26. Dengan demikian, kita diajar untuk mengampuni seperti Bapa. Selain itu, jika kita mau berdoa, Tuhan Yesus juga mengajarkan agar kita membereskan dahulu masalah kita dengan sesama. Barulah doa kita didengar. Sebab untuk menghampiri Allah di ruang Maha Kudus, orang harus dibasuh dengan darah Kristus, menghargai pengampunan, dan mengerti harga kejahatannya yang sudah dibayar oleh Kristus. Kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya, dengan mengatakan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kita diajar untuk menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.